Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat kami Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini nama aslinya Jundub bin Junadah. Jundub bin, bukan Junub, Jundub. Jundub bin Junadah. Biasanya berteman kalau meriwayatkan hadis dengan Muadz bin Jabal. Dua-dua ini kompak nih, duet, sering duet meriwayatkan hadis. Termasuk tadi doa antum, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Nah, itu diriwayatkan oleh duet Muadz bin Jabal dengan Jundub bin Junadah. Antum ngaji Al-Arba'in An-Nawawiyah tuh, ya nomor hadis yang ke-18 tuh. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbil hasanata sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu riwayatnya dari Muadz bin Jabal dan Jundub bin Junadah. Kenapa disebut Abu Dzar Al-Ghifari? Ingat rumusnya? Al-Ghifar berarti dari Ghifar. Ghifar itu kampung begal. Ingat tuh. Jadi sekampung begal semua. Nah, di antara pemimpinnya Jundub ini. Singkatnya, ada kilatan yang masuk ke hatinya mengatakan, mau sampai kapan jadi begal? Dan itu pasti, selalu ada itu kilatan itu. Jadi Allah tuh dengan sifat rahmannya tidak membiarkan seorang hamba berkehidupan kecuali mendapatkan bagian dari hidayahnya. Itu yang dimaksud Quran surah ke-29 di akhir ayatnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kenal Firaun? Ayo bilang kenal ya. Firaun Firaunnya. Itu ya. Firaun Firaunnya. Nanti babnya lain lah ya. Babnya lain lagi. Pokoknya banyak zalimnya tuh, ngaku Tuhan, ya kan? Genosida, macam-macam sekali. Itu tetap oleh Allah diberikan hak yang sama. Dikirimkan langsung dua nabi, Musa dan Harun. Ini menunjukkan setiap hamba akan mendapatkan kesempatan, peluang untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jundub ada kilatan. Ini rumusnya. Begitu berpikir kapan akan berakhir, dapat info ada seorang mengaku nabi di Mekah. Nah, ini fikih nih ya, fikih taubat nih. Jadi kalau antum sedang tergerak ingin bertobat, jangan ditunggu, cepat lakukan. Fikihnya Jundub. Ya, maka apa yang beliau kerjakan? Langsung disambut kilatan hidayah itu, berangkatlah ke Mekah. Pandangan pertama berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat wajahnya saja, belum bicara, lihat wajahnya, langsung tersentuh hatinya, kenanya jiwanya. Ini udah rumus nih. Sentuhlah ia tepat di hati, maka ia akan jadi milikmu untuk. Gimana caranya lihat orang langsung kesentuh jiwanya? Baru lihat tuh. Maka nggak tunggu lama beliau bersyahadat. Kata beliau, ya Rasulullah, berikan saya tips pesan singkat. Kata Nabi, pulang dulu, belajar yang betul, baru ingatkan kaum. Atau kama qala Rasulullah SAW. Kata beliau, saya nggak akan pulang sebelum saya mendeklarasikan keislaman saya di sini, depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan kau lakukan. Orang-orang belum paham, kau bisa disakiti. Ya, apa jawabnya Jundub bin Junadah? Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan. Masa masuk Islam sembunyi-sembunyi? Saya ini membegal terang-terangan, gak enak lah syahadat sembunyi-sembunyi. Maka beliau keluar depan Ka'bah mengatakan, ya ma'syara Quraisyin, ushhidu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Hei semua orang Quraisy, lihat nih, saya bersaksi gak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW Rasulullah. Kalian mau apa katanya? Pukulin. Jatuh pingsan, begitu akan dihabisi. Ada riwayat menyebutkan ditemukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ada riwayat mengatakan ditemukan oleh paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Begitu kelihatan, oh jangan kalian sakiti lagi, karena ini adalah orang Ghifar. Kalau kemudian dia tewas di sini dan ketahuan suku Ghifar, nggak ada kafilah dagang kita akan lolos lewat situ. Maka sepakat mereka, biarkan dia pergi. Pergilah kemudian beliau ini taubatan nasuha, dan jadilah ini fikih preman taubat. Jadi sinetron preman pensiun. Dan jadi bab kurikulum preman jadi ustad. Karena kembali kemudian ke Ghifar, jadi dai di sana sampai kelak Madinah dihebohkan dengan langkah kaki dag digdug. Ternyata Jundub bin Junadah membawa hasil pendidikannya, berangkat kemudian ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa rombongan dari Ghifar sudah pada masuk Islam, bedol desa masuk Islam. Kekuatan satu orang ini. Sahabat Nabi dulu begitu, as-sabiqunal awwalun itu 40 orang. Tapi mereka berpencar kemanapun membawa magnet keislaman yang kuat.
Amr bin As itu cuma jalan sepeninggal Nabi, bawa ekspedisi jalan, gak ngapa-ngapain jalan, ekspedisi. Afrika Utara dijelajahi. Dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko sampai ke Syam. Syria sekarang ada 4 negara, Libanon, Yordania, Palestina, Syria. Insyaallah kita selesai ini kita salat ghaib ya. Untuk yang musibah di Turki dan Syria. Itu semua yang dilewati muslim semua dan maju. Dan kelak Afrika Utara itu yang dilewati akan jadi provinsi negara Islam masa itu. Gubernurnya Musa bin Nusair, kodamnya, panglima kodamnya itu ya. Itu panglimanya namanya Tariq bin Ziyad. Satu kekuatan panglima ini bisa membuka wilayah Iberia, dikenal dengan Andalusia, wilayah Portugal dan Spanyol sekarang ini, dan punya peradaban Islam selama 7 abad ada di situ. Makanya dibukanya Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatah itu apa? Membuka kebaikan. Jadi orang Islam itu dimanapun berada mesti membuka semua nilai kebaikan. Antum ke kantor jadi orang baik, buka semua peluang kebaikan. Yang disiplin antum, yang jujur antum, tidak korupsi, disiplin, paling sabar, tepat waktu, paling bagus hasilnya. Buka semua nilai kebaikan. Nanti kalau ditanya bagaimana anda bisa begini, jawab, Islamlah yang mengajarkan saya seperti ini. Itulah hidayah. Itulah hidayah. Nah, ketika masuk Islam diviralkanlah tempatnya dari Ghifar, maka dikenal dengan Abu Dzar al-Ghifari. Kenapa yang disebutkan Abu Dzar al-Ghifari-nya bukan nama orangnya, untuk memberikan kesan kepada orang setelahnya. Nih saya nih, dulu saya mantan begal, sekampung begal semua, tapi Islam merubah saya menjadi orang baik dan dekat dengan Nabi, meneruskan risalah dakwah beliau. Itulah kalau antum ngaji tahu sanadnya, jadi kita bisa berubah. Dulu pembegal jadi ahli hadis, jadi ustadz. Kenapa saya nggak pernah begal orang, nggak bisa mendapatkan hadis Nabi SAW?